Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala Liga Inggris tahun ini antara Liverpool versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu alias extra time. Gol kemenangan Liverpool bukan dicetak oleh Mohamed Salah yang memang cedera dan tidak bermain di pertandingan ini, tetapi dicetak oleh kapten mereka Virgil van Dijk di menit ke-118. Dan dengan keberhasilan ini berarti Liverpool telah 10 kali menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Mungkin bagi teman-teman Piala Liga Inggris ini bukanlah piala yang prestisius bagi klub-klub yang berkompetisi di Premier League. Tapi yang namanya piala, ya tetap saja piala. Artinya juga keberhasilan dari Liverpool ini merupakan bagian dari prestasi mereka. Dan akan dicatat di sejarah mereka bahwa mereka telah berhasil menjadi juara sebanyak 10 kali. Jadi Liverpool ini adalah tim yang paling banyak menjadi juara dari Piala Liga Inggris ya. Tentu mereka bangga dong, manajemen Liverpool bangga, para pemainnya juga bangga dong. Mereka menjadi bagian dari sejarah ini. Dan tentunya ini juga merupakan prestasi bagi Jurgen Klopp. Ya kan, yang telah 2 kali membawa Liverpool menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Sekali kalau nggak salah tuh runner up, saya lupa. Kalahnya kalau nggak salah lawan Chelsea, ya lupa, saya udah lama itu. Apalagi Jurgen Klopp kan akan mundur di akhir musim ini. So, this is a good win for Liverpool. Ini adalah prestasi yang bagus bagi Liverpool gitu loh. Ya kalau Piala Liga Inggris ini nggak dianggap piala yang penting, ya buat apa juga sebelumnya Pep Guardiola tuh serius banget membawa Manchester City beberapa kali menjadi juara dari Piala Liga Inggris ini. Kalau nggak salah secara berturut-turut 3 atau 4 kali. Dan juga yang hebatnya dari Liverpool bahwa mereka bisa menjadi juara dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Tadi di awal kan sudah saya katakan yang mencetak the winning goal bukan Salah. Kan kita tahu biasa Salah lah adalah pemain yang memang diandalkan Liverpool untuk mencetak gol. Salah tidak main sama sekali di pertandingan ini. Dan ada beberapa pemain penting Liverpool yang tidak bermain di pertandingan ini. Tetapi bocah-bocah dari Liverpool bisa mengalahkan para milioner dari Chelsea. Karena kalau kita hitung dari segi value atau dari segi nilai, ya skuad Chelsea ini nilainya jauh lebih tinggi daripada skuad Liverpool. Dari catatan saya mungkin juga saya salah. Ya teman-teman, jika saya salah silakan kalian bisa koreksi. Tapi dari catatan saya, skuad Liverpool ini nilainya 302 juta pound. Tapi kalau skuad dari Chelsea nilainya sekitar 666 juta pound. Mereka punya pemain-pemain mahal sekali. Bukan saja mahal, tapi mahal sekali. Tapi lihatlah fighting spirit dari para pemain muda Liverpool ini. Luar biasa. Dan Chelsea memang mainnya gak buruk. Chelsea juga bisa menciptakan banyak peluang. Saya kan gak mengatakan Chelsea bermain buruk. Tapi dari segi mental dan juga determinasi dan juga keberanian, para pemain Liverpool jauh unggul daripada para pemain Chelsea. Dan lagi-lagi masalah dari Chelsea itu adalah dari segi finishing. Banyak sekali juga peluang dari mereka kan. Ya Liverpool juga punya peluang. Tapi ya kalau saya lihat yang benar-benar berbahaya lebih banyak itu dari para pemain Chelsea. Tapi ya kalau gak bisa finishing, ya repot juga dong. Ya mungkin sekarang yang akan disalahkan adalah para pemain Chelsea. Tapi saya lihat juga Pochettino dalam hal ini tidak berani menerapkan taktik untuk melakukan pressing secara tinggi. Jika teman-teman perhatikan, para pemain Chelsea lebih banyak mengandalkan direct pass, cepat memberikan bola ke depan. Padahal kalau mereka naik cukup tinggi, itu yang juga bisa mengganggu para pemain Liverpool untuk memainkan game plan mereka dengan mengandalkan kombinasi umpan mulai dari lini tengah. Maka itu ketika para pemain Liverpool itu bisa merancang permainan mereka perlahan-lahan ya, karena kan di awal jalannya pertandingan tuh Chelsea lebih mendominasi, bahkan Palmer hampir mencetak gol. Kemudian Sterling golnya dianulir karena dianggap Jackson itu offside. Tapi ketika para pemain Liverpool sudah mendapatkan momentum, tampak mereka sudah bisa pegang kendali dari pertandingan ini. Dan memang Liverpool juga punya banyak chance. Tapi banyak chance dari Liverpool itu tercipta di babak extra time. Artinya apa? Memang dari segi stamina para pemain Liverpool ini jauh lebih kuat. Nah tampaknya para pemain Chelsea ini kehilangan tenaga di babak extra time. Karena di masa 90 menit ini mereka kan mainnya ini direct pass. Jadi tentu memaksa para pemain untuk banyak berlari. Nah itu juga mungkin yang bisa menguras tenaga dari para pemain Chelsea. Bahkan Conor Gallagher mendapatkan 3 peluang yang berbahaya. Bisa saja seharusnya dia mencetak hat-trick, tapi dia gagal melakukan konversi. Sedangkan dari Klopp, walaupun di tengah jalannya pertandingan, Gravenberch gak bisa melanjutkan pertandingan, ya, dan beruntung bagi Caicedo dia tidak mendapatkan kartu, ya,
Jangankan kartu merah, kartu kuning aja dia gak dapat, padahal dia melakukan pelanggaran yang keras. Tapi tetap saja pemain yang masuk itu bisa perform. Kenapa? Karena konsep dari Klopp itu memang sudah jalan cukup lama dan para pemain Liverpool itu sudah paham. Walaupun Liverpool juga ada beberapa pemain baru musim ini kan. Tapi poinnya, walaupun Liverpool tidak bermain dengan banyak pemain inti, mereka masih bisa juga memberikan perlawanan kepada para pemain Chelsea. Artinya dari hal ini Pochettino memang kalah dari segi taktik ya dari Jurgen Klopp. Artinya Pochettino ini sekarang juga saya pikir gak akan bisa bertahan lama di Chelsea. Gak bisa lagi udah. Ini sekarang udah jelang akhir musim masih begini aja permainan dari Chelsea. Masa terus-menerus para pemainnya gagal melakukan finishing ya. Ini kan aneh juga. Nah mungkin juga para pemainnya sudah gak nyaman dengan Pochettino. Kan kita gak akan pernah tahu. Ini kan aneh nih. Ini pola yang sama nih hampir di setiap pertandingan. Dan mainnya selalu seperti itu. Kasih bola cepat ke depan, kasih bola cepat ke depan. Padahal mereka punya Enzo dan Caicedo. Walaupun Enzo dan Caicedo bukanlah dua pemain yang diandalkan untuk bermain kreatif, tapi mereka sebetulnya kan punya kemampuan untuk ikut menyerang juga. Bahkan Enzo saya melihat seperti lamban ketika coba untuk recover. Ya, Petrovic juga banyak melakukan save tuh, tapi di babak extra time. But anyway, saya melihat para pemain Liverpool ini bermain keras di pertandingan ini. Mereka paham Chelsea ini punya keunggulan dengan kecepatan para pemain mereka. Jadi memang untuk bisa meredam para pemain Chelsea lebih banyak melakukan serangan, mereka banyak melakukan foul. Walaupun foul mereka tidak sekeras lah ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa pemain Chelsea. Enzo juga melakukan foul yang keras. Tapi dari jalannya pertandingan inilah final yang ideal. Karena dua tim ini jual beli serangan ya. Liverpool juga tidak bertahan. Ada peluang dari Gakpo yang kena tiang, ada peluang dari Gallagher yang kena tiang. Tadi sudah saya sebut bahwa gol dari Sterling dianulir, kemudian gol dari Virgil van Dijk yang saya kira itu sudah gol, ternyata dianulir karena dianggap Endo itu menahan Colwill atau juga Endo sudah offside ya. Inilah sekarang banyak kontroversi lah ya. Kalau di pertandingan sepak bola di kompetisi Liga Inggris atau juga Piala Liga Inggris, belum lagi nanti Piala FA ya, banyaklah kontroversi. Cuman ya dari jalannya pertandingan ya seru banget sih, dan saya melihat memang dua tim ini bermain open, bermain terbuka. Jadi nggak ada tuh yang namanya main counter attack apa. Iya kalau dapat momen counter attack bukan karena mereka main defense kemudian counter attack, enggak. Tapi para pemain Liverpool nih dari segi pergerakan tanpa bola memang lebih cepat. Ya kalau Chelsea sudah ketahuan kasih bola ke depan antara Jackson, si Sterling atau juga si Mudryk ketika Mudryk masuk. Tapi lihat saja Mudryk gak bisa ngapa-ngapain juga kan. Untung loh Arsenal gak beli dia loh. Ini kan mahal Mudryk, Caicedo, Enzo, masa mereka gak bisa lawan sih bocah-bocah ini? Ya kan bocah-bocah yang ya istilahnya anak kemarin sore lah ya. Justru bocah-bocah ini yang mainnya, aduh kombinasi passingnya, kecepatan mereka, pressure yang mereka kasih, itu yang bagus menurut saya pressure mereka. Pressing mereka karena ini kan ya taktik andalan dari Jurgen Klopp yang meminta para pemainnya terus melakukan pressing. Dan akhirnya Virgil van Dijk bisa mencetak gol di babak perpanjangan waktu. Saya kira pertandingan ini akan dilanjutkan ke adu penalti. Ya, adu penalti itu kan sudah seperti lotre ya. Ya 50-50 lah peluangnya. Tapi saya melihat nih ketika Tsimikas ya kalau nggak salah yang memberikan umpan itu ya, wah Virgil van Dijk lompatannya memang bagus dan Mudryk yang sedikit terlambat untuk melompat dan anehnya nggak ada pemain lain di depan Virgil van Dijk ini. Ya bagus ini gol dari Van Dijk ya. Saya kira mungkin juga nanti dianulir kan karena ya saya melihat nih wasit agak aneh juga di pertandingan final ini, tapi ya tetap memang udah takdirnya dari Liverpool untuk menjadi juara. Dan memang mereka layak menjadi juara karena dari segi fighting spirit, dari segi mental, para pemain Liverpool lebih kuat. Masuk ke babak extra time justru Liverpool mainnya lebih tenang dan mereka yang lebih agresif untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang di babak extra time. Jadi bagi Chelsea, ya saya pikir sekarang sudah saatnya mereka juga harus ganti pelatih. Ya mungkin kalau nggak di musim ini, ya untuk musim depan harus punya pelatih yang punya pengalaman untuk membina pemain-pemain muda. Karena Chelsea juga punya beberapa pemain muda, bahkan beberapa pemain yang baru saja bermain di Premier League, mereka perlu pelatih yang bisa membangun fondasi dan menjalani proses di Chelsea. Kalau Pochettino saya pikir gak layak untuk sementara ini ya, kecuali nanti bisa ada keajaiban yang terjadi, tiba-tiba Chelsea mainnya bagus, tapi Chelsea sudah main begini untuk waktu yang cukup lama, ya mau main direct football itu sih ya bukan style of play dari Chelsea sih ya. Kalau Mourinho mainnya pragmatis, main counter, kemudian Tuchel mainnya compact football pressing, tapi Chelsea saya melihat mainnya terlalu terbuka. Sepertinya mereka keasikan menyerang, tapi ya dalam bertahan saya lihat mereka masih lemah karena Liverpool juga bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Padahal Liverpool tidak full team, padahal Liverpool tidak punya star player mereka Mohamed Salah. Jadi tanpa Salah pun Liverpool ternyata gak salah di pertandingan final semalam. No hate, no politics, only football. Tunggu dulu, saya mau mengucapkan selamat juga kepada teman-teman yang merupakan fans dari Liverpool karena klub kalian berhasil mendapatkan trofi pertama musim ini. Masih ada peluang bagi Liverpool untuk menjadi juara di Europa League.
dan juga di Liga Premier Inggris. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.